warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Semaba, selamat datang di Tipot, Mata Gawa Podcast, nonton kisah marahi kecanduan. Sebelumnya kenalin, nama aku Tera Zaira Rahmadani. Dalam podcast ini saya akan menemani teman-teman semua untuk berbincang ke depan dalam beberapa waktu ke depan. Di sini saya sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banguntapan. Beliau adalah Bapak Agung Istianto. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang. Gimana nih Pak kabarnya untuk hari ini? Baik, walaupun pandemi, SE yang selalu berubah, mulai hari ini kalau tidak salah 100%, tapi juga shift. Iya benar Pak. Mudah-mudahan teman-teman pemirsa dan Mbak Dini, Sehat Pak. Mbak Tera, Iya Pak. dalam keadaan sehat selalu. Amin. Kemarin SMA kita sudah menjuarai lomba SSK tingkat nasional ya Pak. Iya. Nah, sebenarnya kan ini mesti teman-teman di luar masih banyak ini yang pada bingung SSK itu apa sih, organisasi, kelompok atau apa? Mungkin Bapak bisa jelasin SSK itu sebenarnya apa sih Pak? Mungkin yang tanya tahu nggak tentang SSK itu apa? Saya cuma tahu kayak SSK itu Sekolah Siaga Kependudukan. Ya. Ya, secara garis besar aja gitu sih Pak. Nah, memang yang namanya SSK kan awalnya ya kita awalnya cerita tentang SSK yang ada di SMA 1 Banguntapan itu sekitar tahun 2018. Nah, 2018 kita ditunjuk oleh DKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dijadikan sebagai pilot Sekolah Sehat Kependudukan. Sekolah Sehat Kependudukan itu apa? Sekolah yang mengintegrasikan pembelajarannya itu melalui bisa intrakurikuler, ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi salah satunya adalah sekolah yang mengimplementasikan pendidikan kependudukan di intra maupun ekstra. Nah, intra ngertos lah. Intra itu ya KBM biasa. Kalau ekstra itu yang biasanya dilaksanakan sore hari, bisa ada. Nah, kalau untuk tujuan adanya SSK di sekolah ini tuh apa sih Pak? Tujuannya agar ada beberapa tujuan, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya agar siswa SMA Negeri 1 Banguntapan sadar akan pentingnya manfaat yang harus disiapkan sejak dini untuk menghadapi padatnya atau bonus demografi yang akan datang. Kemudian siswa juga mengenal potensi diri dan potensi bangsa pada saat itu bisa untuk memajukan bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir bisa menjadi generasi penerus yang berkualitas. Untuk menjalankan program kerja yang ada dalam organisasi ini, mungkin contoh penerapan secara langsung di lapangannya itu apa saja ya Pak? Yang sudah terrealisasi sampai ini. Implementasi SSK yang ada di SMA Negeri 1 Banguntapan. Yang pertama mengintegrasikan pendidikan kependudukan lewat mata pelajaran yang seperti yang pertama saya contohkan. Biasanya Bapak Ibu guru memberikan lewat pembelajaran di kelas, diselipin. Ada geografi bisa, ada kalau biologi yang saya katakan tadi gitu, tentang reproduksi, kemudian pernikahan dini, kemudian tentang
tentang apa nih kalau di pertumbuhan, alat-alat reproduksi dan lain sebagainya, sehingga siswa paham betul tentang keadaan dirinya. Jangan sekali-kali menggunakan yang tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, salah, sehingga akhirnya akan menyesal di kemudian hari gitu ya. Kemudian kalau geografi biasanya membahas tentang masalah kelahiran, kematian, perpindahan, migrasi, kemudian ada juga kualitas penduduk berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan atau ekonomi, atau juga berkaitan dengan harapan hidup. Kemudian ada tadi yang saya katakan bonus demografi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada integrasi masalah kependudukan dalam kegiatan ekstra. Sudah belum dilaksanakan. Mungkin ada yang ikut ekstra IR. Enggak ada. Kader SSK ada. Gaza ada tadi. Pramuka ada. Pramuka lewat Saka Kencana. Kemudian yang ketiga, ini pembentukan pojok kependudukan yang di area sini kita bisa melihat mading, bisa kemudian poster, buku-buku kependudukan, majalah, buletin, dan lain sebagainya. Ya kan? Di sini kan ada itu. Kemudian yang keempat menjalin kerjasama dengan instansi yang lain. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, kita sering mengikuti lomba, mungkin lomba poster ya berkaitan dengan kependudukan, mungkin lomba yang diadakan di sekolah sini, berkaitan dengan artikel kependudukan. Kemudian yang terakhir, ini yang sangat menarik, yang perlu diketahui oleh teman-teman semua, kita mempunyai kader melati putri. Pernah mendengar? Masih asing sih Pak. Kamu masih baru nih. Kader melati putri itu teman-teman kalian itu belajar mengamati ibu muda yang mengandung mulai dari kandungan yang 1 bulan sampai melahirkan. Jadi mereka mengikuti perkembangan itu, bahkan mungkin sampai nanti menjadi bayi. Kamu tahu yang namanya ini apa? Obat. Apa? Ini apa? Tahu? Oh, ini apa sih? Genre. Salam genre. Salam genre. Ini simbol apa? Ininya. Ininya saja dulu. Nggak tahu. Nol kan? Zero. Saya juga baru belajar kan? Aku aja baru belajar. Zero ini antara jempol sama telunjuk itu membentuk lingkaran, itu artinya zero, nol. Kemudian 3 jarinya, yang jari tengah itu menandakan zero seks bebas ini ya. Kemudian yang jari ini namanya apa? Jari manis Pak. Jari manis itu anti HIV. HIV itu berarti free sex ya. HIV itu hubungan. Yes. Kemudian yang terakhir adalah nafsa. Jadi 0 dari 3. Kita sering mengangkat tangan seperti itu tapi tidak tahu artinya. Yang ini 0 itu 0 dari yang tadi apa? 1 seks bebas, 0 dari HIV, 0 dari nafsa. Kan tadi kita udah mencapai kejuaraan apalagi tingkat nasional nih ya Pak. Ada nggak sih Pak cara mempertahankannya supaya program ini tuh tetap organisasi ini tetap aktif di sekolah, tetap terlihat aktif, jadi tetap berjalan Pak di sini.
Ya pembiasaan itu. Jadi yang tadinya hanya sekedar program sudah menjadi kebiasaan kita. Contoh yang paling sederhana adalah kalau tidak salah di pojok kependudukan ini ada program yang namanya pembuatan artikel 1 hari 1 artikel atau membaca 1 hari 1 artikel. Itu kan kalau program itu merupakan pembiasaan kita, itu kan sangat baik sekali kan? Bagus sekali. Kemudian tentang lomba-lomba yang ada keluar, pembuatan artikel keluar, yang tadi saya katakan itu tadi ada apa ya namanya? Ada pembuatan majalah, kemudian majalah dinding, kemudian buletin dan lain sebagainya. Itu kan sudah kalau bisa tinggal kita merawat itu, melaksanakan kan artinya itu sudah terawat. Samping kita sudah juara nasional, tapi program-program tetap berjalan sehingga tidak hanya program menjadi suatu kebiasaan bagi siswa yang ada di SMA Negeri 1 dan Oke, kita sudah sampai di penghujung acara ini Pak, dalam podcast ini. Makasih banyak ya Pak untuk Bapak Agung yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami. Kesan-kesan Bapak mungkin bisa disampaikan Pak, kalau mau nyampein kesan-kesan buat kedepannya ini podcastnya gimana biar lebih maju. Ya pasti tadi yang saya katakan tadi, kita harus mempunyai apa jenenge? Dragon ya? Iya. Jargon. Lu kelingan jargon pertama sama satu banget apanya kayak kana pisang-pisang. Atau kemudian yang kedua jadikan netizen kritik itu sebagai penyemangat kamu untuk memperbaiki diri. Karena ada juga yang baik itu. Kritik itu ada yang baik karena untuk memperbaiki kita, gitu kan. Jadi jadikan itu sebagai penyemangat untuk memotivasi diri agar lebih baik. Yang ketiga, fokus apapun dengan pekerjaan kalian. Kalau belajar ya dengan pelajaran kalian. Kalau yang bekerja seperti ini ya dengan pekerjaan yang seperti ini. Kalau bekerja pas termasuk menyiapkan ini juga harus fokus ya. Iya, Kalau enggak ya berantakan. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk kalian, sekali lagi apresiasi untuk kalian dari saya secara pribadi dan dari sekolah untuk kalian. Segera mungkin setelah ini diedit dan lain sebagainya diunggah untuk selanjutnya mencari apa ya namanya? Kita materi-materi yang baru. Iya, kita cari topik baru. Topik yang baru yang kekinian loh. Iya, buat teman-teman yang punya ide, boleh nih kalian langsung DM aja di OSIS Tata Jawa. Kalian kalau mau nyampein keluar aja boleh. Atau kalian juga komen di postingan-postingan kami. Kita bakalan buat snapgram, nanti ada question box-nya. Kalian isi aja di situ. Kalian bisa nyampein ide, pesan-pesan atau saran-saran lah ke depannya lebih baik ini atau gimana. Narasumbernya siapa? Mungkin yang punya komen narasumber, kalian langsung bisa aja komen di sana. Yang kekinian ya, yang kekinian sesuai dengan kebutuhan remaja gitu. Dan kalian juga nggak bosan nontonnya juga. Dan kalau butuh biaya mah saja kamu putri. Oke. Saya mendukung nih, saya mendukung. Siap Pak. Let's close please. 3, 2, 1 and close.